Jadi ketika kamu menerima anakmu itu berbeda, berbeda loh ya, tidak lebih baik dan juga tidak lebih buruk, hanya berbeda. This is the first step. Itu adalah langkah pertama gitu. Dan hidup itu tidak selalu menunggu badai berlalu, tapi belajarlah untuk menari di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Rumah Siput Indonesia. Saya, Gali Anggita Aurora, praktisi EVT atau bisa dibilang auditori verbal therapy, akan menemani di episode kedua kali ini. Yang namanya perjalanan orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran pasti berbeda-beda ya. Kisah perjuangannya, ups and down yang dirasakan untuk menjalani kehidupan sampai pada akhirnya sang anak mampu mendengar, berbicara, dan berbahasa. Pada kenyataannya itu bukanlah hal yang mudah. Apalagi ketika sang anak didiagnosa memiliki gangguan penyerta lainnya juga. Dan keberhasilan sang anak pun sangat dipengaruhi oleh kekonsistenan, komitmen, dan kegigihan orang tua serta keluarga dalam menjalani segala prosesnya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru nih dengan narasumber saya, di mana saya sendiri pun kagum dengan beliau atas kegigihannya dalam mendampingi putrinya yang memiliki gangguan pendengaran dengan kebutuhan khusus penyerta lainnya. Beliau adalah Ibu Verna Anindita, ibunda dari Shanas. Ini menarik banget nih. Beliau adalah lulusan sarjana akuntansi, memiliki pengalaman sebagai financial team di kantor konsultan pembangunan kota, lalu pernah sebagai penyiar radio lokal Banda Aceh juga. Namun saat ini profesinya adalah blogger, penulis buku anak, dan sosial media enthusiasm. Dan salah satu buku yang mungkin sudah kita ketahui adalah Aku Bisa Merawat Alat Mendengarku. Kita langsung aja ya sambut Ibu Verna Andindita, ibunda dari Shanas. Halo Bu Verna. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Oke Bu Verna, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Mbak Gali apa kabar? Alhamdulillah, saya juga baik. Gimana Shanas, Bun? Sehat, Shanas sehat. Dia lagi terapi sekarang. Oh gitu ya. Sekarang Shanasya terapi bundanya ngobrol sama kita ya di sini. Iya, betul. Oke, Bun. Untuk yang pertama nih, saya pengen tahu dulu nih historinya Bunda. Bunda itu ada ibu dari berapa anak, terus background-nya Shanas dan sejarahnya Shanas kemarin juga seperti apa? Boleh diceritakan, Bunda? Ya, saya punya 3 orang anak. Jadi Shanas ini itu anak ketiga. Anak saya yang pertama itu udah gede sih, umurnya udah 12 tahun. Yang kedua juga ya udah mulai menjelang besar lah, 10 tahun. Dan yang terakhir ini baru Shanas. Terus apa nih background awal pertama tahunnya Shanas ya? Tahu ya, betul. Terdeteksi ya? Kondisinya Shanas. Ya, jadi itu sebenarnya dari umur dia 1 tahun itu tuh aku sudah curiga sebenarnya, curiga melihat Shanas itu yang kurang babbling. Jadi kan kita tuh sebenarnya punya seharusnya tuh orang tua walaupun anaknya nggak punya masalah apa-apa kan harus tahu ya milestone-nya anak gitu. Kayak 0 sampai 1 tahun pertama anak itu harus bisa apa gitu, 1 tahun ke atas anak harus bisa apa gitu. Apalagi kan Shanas ini anak ketiga, jadi aku tuh sudah setidaknya tuh punya pengalaman lah di 2 anak pertama gitu kan. Aku tuh tahu kayaknya aku tuh merasa 2 kakaknya yang pertama di umur setahun itu udah babbling, kok Shanas tidak babbling. Nah di situ kecurigaan pertamaku gitu. Lalu kemudian semakin curiga ketika aku manggil dia dari belakang, kok dia tidak respon gitu. Apakah memang cuek? Kan ada beberapa anak yang cuek gitu. Tetapi kok
aku ngerasa kayaknya beda deh gitu. Nah di situ kemudian akhirnya pergi ke dokter anaknya, nanya, dok kok anak saya nggak babbling ya, anak saya dipanggil di belakang cuek gitu. Sayangnya saat itu dokternya hanya bilang kurang stimulasi ibu gitu, kayak gitu-gitu kan, gitu stimulasi lagi gitu. Nah saya tuh untungnya saat itu saya bilang gini, sampai umur berapa nih dok? Saya merasa ini hanya sekedar kurang stimulasi kayak gitu-gitu kan. 18 bulan ya Bu, 6 bulan kita kasih waktu Ibu stimulasi di rumah, kalau tidak ada perubahan berarti nanti saya kasih rujukan ke dokter THT katanya gitu. Ya udahlah 18 bulan kemudian 6 bulan kemudian saat itu umur Shanas 18 bulan, saya balik lagi ke dokter yang sama, saya bilang, "Bu, nggak ada nih, gini-gini aja anak saya bilang gitu kan. Akhirnya dikasih rujukan ke dokter THT, lalu kemudian dilakukan beres screening dan segala macam itu, ya udah, the rest is history gitu. Jadi ya ketahuan di situ anaknya, gitu, anaknya ternyata benar gitu, kongenital gangguan pendengaran gitu. Betul sih Bun, karena kalau yang kita tahu ya Bun ya, kalau di negara maju itu sendiri kan mungkin sudah terdeteksi dari lahir, terus juga di usia 3 bulan itu mereka sudah menjalani pemeriksaan, dan di usia 6 bulan mereka sudah melakukan penanganan gitu ya Bun ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri memang masih sangat kurang, atau masih sangat belum terlalu banyak pemahaman tentang kesehatan pendengaran. Oleh karena itu mungkin itu yang menyebabkan terjadinya delay ya Bunda ya. Banyak Betul. orang yang menunggu perkembangan anaknya itu sendiri gitu ya Bunda. Karena posisinya kalau kita bandingin anak normal dengan anak gangguan pendengaran, itu mungkin kalau orang awam belum ada kelihatan perbedaannya ya, dari usia 0 sampai 6 bulan mungkin masih bisa nangis, masih bisa ngoceh gitu. Jadi masih belum terlalu aware terhadap perbedaan itu. Ya, Gitu betul, ya. betul. Betul banget, iya. Kecuali memang si anak dari awal memang sudah punya masalah kompleks, itu mungkin memang dokternya juga dari awal sudah konsentrasi penuh gitu. Tapi kan kalau kayak anak-anak kayak Shanas, itu kan memang ini ya, tidak terlihat ada apa-apa gitu. Itu yang membuat orang kadang ngerasa kayak ini anaknya nggak ada apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat lebih dalam ya banyak yang harus diperbaiki gitu. Iya, benar-benar Bunda. Nah, setelah itu Bunda, setelah di 18 bulan tidak ada perkembangan ke Shanasnya, lalu Bunda datang ke tumbuh kembang lagi, lalu disarankan untuk tes pemeriksaan BERA, dan setelah itu hasilnya keluar gitu ya Bunda? Iya betul. Setelah ketahuan anaknya congenital hearing loss ya, lalu kan saya disarankan pakai teknologi mendengar gitu. Jadi waktu itu yang pertama disarankan ABD kan. Jadi ya udah setelah itu disuruh pakai ABD, saya cari ABD, lalu kemudian habilitasi juga kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu karena memang dari dokternya sendiri waktu itu tim tumkemnya Shanas itu ada dokter anak dan psikolog anak. Nah, mereka dari awal memang menyarankan saya untuk EVT kayak gitu. Jadi mereka waktu itu bahkan saya nggak tahu ya EVT apa gitu. Dan saya kan waktu itu belum tinggal di Jakarta ya, jadi saya tinggal di kota lain gitu yang saat itu belum ada EVT di kota tersebut gitu. Kalau boleh tahu di kota mana tuh Bun? Di Pekanbaru. Oh, Tapi saat itu ya, kalau sekarang sih sudah ada. Saat berarti itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saat itu tidak ada EVT gitu. Jadi saya disarankan untuk waktu itu kata si dokternya bilang, ibu minimal ibu belajar deh gitu, ibu belajar EVT nanti ibu bisa lakukan sendiri di rumah kayak gitu kan. Karena saya waktu itu saya pikir anak saya akan terapi wicara tadinya gitu, tapi ternyata dokternya sama sekali tidak menyarankan itu karena masih sangat kecil, karena memang apa sih namanya oral motornya ya oral motornya juga memang belum sempurna, jadi tidak perlu kata dokternya kayak gitu. Tapi ya udah setelah itu, tapi ternyata memang ya di mana ada kemauan pasti ada jalan ya gitu. Betul. Jadi walaupun saat itu di kota saya di Pekanbaru saat itu tidak ada EVT, tapi ya ada aja sih jalannya sampai kemudian ya saya tetap menjalani EVT sih dari awal. Oke, nah Bunda waktu pas di Pekanbaru tuh apa yang Bunda lakukan? Apakah tetap stay di sana? Terus apa yang akhirnya Bunda saat ini berada di Jakarta tuh Bun? Boleh diceritain nggak?
Sebenarnya ke Jakartanya bukan karena Shanas, tapi karena bapaknya dimutasi ke sini Oke. gitu. Tadinya sih memang tetap di Pekanbaru, akunya tetap di Pekanbaru, cuman waktu itu awalnya sempat home visit sih, sempat yang terapisnya datang ke Pekanbaru gitu. Tapi udah gitu aku merasa lebih efektif, ya sudah sih, waktu itu aku yang datang ke Jakarta. Jadi beberapa 2 minggu sekali gitu, jadi aku bolak-balik dari Pekanbaru Jakarta, Pekanbaru Jakarta untuk PVT saat Oke. itu. Nah, kalau boleh tahu ambang dengarnya Shanas sendiri berada di level pendengaran yang mana, Bunda? Shanas ini termasuk unik, jadi dia ambang dengarnya itu berubah-berubah terus dari awal pertama, awal pertama screening itu nggak pernah benar-benar pas gitu. Jadi pernah satu kali 110, 90, lalu pernah lagi berubah lagi menjadi berapa ya? Saya lupa. Pokoknya sampai terakhir itu ada di 90, 70. Kayak gitu. Oke, 90 untuk telinga yang sebelah? 90 kiri. 90 kiri, 70 70-nya kanan. untuk sebelah kanan gitu ya. Iya. Berubah-berubah itu karena ini sih, jadi faktor dia itu punya masalah konduktif juga. Jadi telinga tengahnya juga bermasalah waktu itu. Jadi makanya waktu itu dokter THT-nya juga menyelesaikan masalah itu dulu gitu. Jadi diselesaikan itu dulu, setelah diselesaikan dilakukan beres screening lagi, ada perubahan. Ada perubahan. Kayak gitu. Oke, di telinga tengahnya ada cairan gitu Ya, kan? betul. Otitis media. Oke, berarti disembuhkan dulu telinga Iya. tengahnya, kemudian melakukan penanganan untuk telinga di sensori neuralnya ya, Bunda ya? Betul, betul. Oke, nah kalau boleh tahu, Bunda, Shanas setelah ada hasil pemeriksaan gangguan pendengaran, Bunda melakukan pemeriksaan yang lainnya juga nggak sih, Bun, untuk perkembangan Shanas yang lainnya? Iya, tapi itu saya lakukan setelah dua tahun Shanas diintervensi dengan teknologi mendengar ya. Jadi tidak saya lakukan saat itu bersamaan karena energinya sayang, eman-eman kalau semuanya dikerjain semua gitu. Jadi kan saat itu ketika anaknya sudah pakai teknologi mendengar, terus sudah di EVT dan maksudnya konsisten juga gitu kan. Jadi ya udah saya fokus dulu nih ke EVT-nya dulu, saya fokus dulu teknologi mendengarnya benar-benar mengcover gitu. Apalagi kan saat itu Charles juga punya masalah si telinga tengah. Saya juga sambil jalan fokus juga nih menyelesaikan si telinga tengah gitu. Sampai kemudian di 2 tahun pertama, di setahun kemudian di setahun setelah Sanas pakai ABD kan implan koklea kan, gitu. Jadi di implan koklea juga yang sebelah kirinya yang 90 dB itu di implan koklea juga. Lalu kemudian kan walaupun pendengaran itu kan juga ada milestone-nya gitu kan. Betul. ada goal-goal yang harus kita capai gitu ya, per 6 bulan, dan itu harus dilihat dari segala aspek. Nah, setelah 2 tahun semua itu berjalan dan perubahan ada, saya tidak bilang tidak ada perubahan, tetapi tidak signifikan, tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang terapis harapkan, tidak seperti yang dokter THT harapkan, dan ini yang menjadi pertanyaan, why? Kenapa dengan teknologi mendengar yang sudah sesuai, dengan habilitasi yang juga sudah konsisten, kenapa tidak ada perubahan yang berarti? Nah, berarti kan itu ada sesuatu lagi yang lain. Nah, disitulah kemudian akhirnya saya melakukan screening lagi gitu. Saya datang ke dokter tumkemnya, saya datang ke dokter dari dokter tumkem itu di situ bukan lagi dokter anak ya yang megang Shanas, itu dokter anak tetapi subspesialis saraf anak. Jadi bukan lagi dokter anak biasa. Nah, lalu juga saya disarankan ke psikolog juga, psikolog anak gitu. Cuman karena tidak ada bahasa, jadi kan psikolog tidak bisa mengukur banyak ya, gitu. Jadi akhirnya dia dari situ disarankan ke banyak sih dari dokter spesialis anak, spesialis saraf anak, lalu saya disarankan juga ke endokrin karena melihat fisiknya juga yang sepertinya ada masalah juga gitu. Jadi tidak tumbuh dengan maksimal gitu. Jadi ya dari situ kemudian satu sampai akhirnya ya muncul lagi nih, ketahuan nih pelan-pelan.
Oke, nah kalau boleh tahu Bunda Shanas, setelah mendatangi para profesional, akhirnya Shanas itu didiagnosa ada tambahan penyerta apa? Kalau boleh tahu Bunda? Ya, jadi yang didiagnosisnya itu setelah screening menyeluruh ya, dia global development delay karena memang ya semua aspek itu jadinya terlambat kan gitu. Dari sensori, dari semuanya terlambat lah itu. Dari emosi juga waktu itu Sanes juga terlambat perkembangannya gitu. Lalu juga muncul juga diagnosis apreksia, childhood apraxia syndrome gitu. Jadi itu semacam apa ya? Jadi Sanas itu jadi yang terlihat saat itu Sanas itu punya bahasa reseptif yang banyak. Tetapi ekspresifnya tidak keluar. Nah, itu yang juga jadi pertanyaan why gitu. Karena kan harusnya ya reseptif dan ekspresif itu walaupun tidak sama tapi kan tidak jauh-jauh banget gitu ya. Gitu. Nah, ini gapnya jauh sekali. Reseptif sana tuh udah segini, ekspresifnya segini. Ekspresifnya nggak naik-naik gitu loh. Jadi kayak waktu itu dia satu kata dengan artikulasi yang jelas aja nggak muncul. Gitu. Nah, itu yang kemudian si asesornya menegakkan diagnosis kalau sepertinya Sanas punya apreksia gitu. Jadi punya masalah sensori juga sih gitu, sensori disorder juga gitu. Dan sampai yang baru-baru ini juga jadi kan saya dari endokrinnya ya saya kemarin screening sama endokrinnya juga dia punya masalah kromosom. Jadi dia genetic problem ya, dia punya masalah mosaic Turner syndrome gitu. Jadi kromosom dia tidak sempurna gitu dan ketidaksempurnaan kromosom yang ada di dalam tubuh inilah yang menyebabkan dia mengalami gagal tumbuh gitu. Dan gagal tumbuh ini juga berpengaruh ke global development delay itu tadi karena tidak sempurna lah gitu. Termasuk bahkan juga mempengaruhi ke pendengarannya juga gitu. Oke, nah kalau boleh tahu Bunda, ada penyebabnya nggak sih Bun dari diagnosa yang sudah tadi Bunda jelaskan? Bunda tahu nggak penyebabnya Shanas bisa memiliki gangguan tersebut? Kalau gangguan pendengarannya kan dia rubella ya, jadi dia punya masalah rubella. Tapi kalau genetic problem ini, kalau si kromosom ini masalah genetik sih, ya, itu random aja, nggak ada, bukan virus gitu, bukan infeksi virus gitu. Kalau rubella kan infeksi virus ya, waktu saya hamil saya kena rubella gitu. Tapi kalau yang kromosom ya random aja gitu, gitu. Memang masalah genetik yang kebetulan. Ya, yang harusnya kan kalau kromosomnya kita nih, kromosom kita pada umumnya kan berpasang-pasangan. Nah, Sanas ini kromosom X-nya ada satu yang tidak berpasangan gitu. Nah, itu random aja, nggak masalah. Dan itu harus diketahuinya dengan pemeriksaan ya. Kita nggak bisa tentu, melihat pasti. gitu aja ya, Bun ya. Iya. Oke, Bunda. Nah, kalau boleh tahu juga nih, Bunda, saat Shanas didiagnosa gangguan pendengaran, terus juga Bunda juga menghadapi kenyataan untuk menerima Shanas juga ada penyerta lainnya juga. Perasaan Bunda bagaimana saat itu? Ya pasti sedih lah gitu, namanya orang tua ya gitu. Orang tua jangankan yang dikasih gangguan sebesar ini, anak nggak makan aja sedih gitu kan, anak digigit nyamuk aja tuh kayaknya kesel banget gitu kan. Ya kan gitu. Jadi ya pasti sedih lah sudah pasti. Sedih ya, karena bener sih Bun, kalau misalkan kita nih mendapatkan suatu kejadian sedih itu butuh ada tahapannya ya sampai kita benar-benar bisa menerima, sampai kita benar-benar bisa legowo gitu dalam keadaan ini. Mungkin orang tua hebat yang lainnya juga bisa merasakan dari fase yang namanya denial, terus juga dia ada rasa amarahnya, kemudian juga ada perasaan bergeningnya, kayak menawar, bisa nggak sih, ini tuh bukan terjadi di diri gue gitu, bukan terjadi di diri saya dan keluarga saya gitu. Terus sampai akhirnya juga mungkin banyak orang tua di sini merasakan depresi sampai mulai merasa putus asa gitu dengan keadaannya, sampai akhirnya bisa menerima acceptance. Itu juga tahapan-tahapan yang mungkin dilalui oleh orang tua lainnya ya Bunda ya. Nah, kalau boleh tahu Bunda ceritakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh Bunda itu sampai akhirnya Bunda bisa menerima keadaan Shanas. Ya, jadi kalau aku sih sebenarnya ya, jadi aku pernah baca satu buku gitu. Jadi kalau sebenarnya kita tuh memang
harus menerima semua emosi, apapun itu, bahkan emosi yang katanya itu suka dilabeli sebagai emosi negatif gitu. Jadi semua emosi itu diterima, semua emosi itu harus dirasakan. Yang harus diperhatikan adalah sikapnya gitu, sikapnya ini gitu yang harus diperhatikan. Jadi kayak kamu boleh marah tetapi kamu tidak marah-marah gitu, kayak gitu. Nah jadi dan untuk menempatkan emosi itu sendiri sebenarnya, jadi dari aku baca ya gitu, dari menempatkan emosi itu sendiri sebenarnya biasanya orang itu suka salah menempatkan emosi gitu. Mereka salah menempatkan kapan harus marah, kapan harus sedih, dan kapan harus cemas. Karena tiga ini nih yang bikin jadi biang kerok. Betul. Ya gitu. Jadi kayak kita itu harusnya marah yang terjadi hari ini, kita tuh harusnya sedih apa yang terjadi kemarin, dan kita itu harusnya cemas apa yang akan terjadi nanti. Jangan dibalik-balik gitu. Karena ketika sudah dibalik-balik nih, marah terhadap apa yang sudah terjadi, cemas terhadap hari ini, dan sedih yang bahkan belum terjadi, nah itu kacau. Itu kacau pasti. Jadi kita nggak akan bisa nyampe kemana-mana gitu. Kita mau ngapain juga nggak bisa tuh gitu. Nah jadi itu sih yang saya terapkan. Jadi Oke, saya memang ya namanya orang tua kadang ada rasa kayak marah gitu. Marah dalam arti bukan mengutuki ya, tapi marah dalam arti kayak kenapa sih kok kayaknya aku terus yang ada aja gitu. Tetapi marah yang terjadi hari ini aja gitu. Dan kemudian kalau saya cemas ya cemas dengan oke, ini kedepannya Sanas kayak apa ya? Tapi cemas yang kemudian menghasilkan sebuah solusi. Oke, berarti saya harus melakukan sesuatu nih gitu. Dan ketika saya sedih juga saya sedih karena ya sedih namanya orang tua gitu, gimana sih nggak sedih gitu kan gitu, tetapi ya jangan dibalik-balik itu tadi gitu. Itu sih kalau saya prinsipnya kayak gitu. Jadi biar ketika ditempatkan di tempat yang benar, biasanya juga sikapnya juga akan lebih baik gitu. Karena ya semua emosi diterima kok, marah, sedih, cemas, dan itu natural gitu. Saya pun juga kadang sama temen, terutama sama orang-orang yang terdekat gitu ya, kalau misalnya lagi capek gitu, saya tuh suka misalnya itu, atau ke sama suami saya juga sebetulnya, kok capek ya gitu, kok nggak selesai-selesai ya gitu. Karena itu hal yang natural gitu, nggak ada salahnya dengan capek, nggak ada salahnya dengan ya kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu, kayak gitu, dan itu hal yang manusiawi. Betul banget Bunda, jadi kita harus menerima segala emosi yang kita miliki dan juga kita tetap harus berfokus ke depannya kita tuh mau apa yang harus kita lakukan untuk Shanas ke depannya, bagaimana ya kita harus fokus tetap ke sana ya Bunda ya. Betul. Oke, Bunda. Kalau untuk penanganannya nih, Bunda, dari Shanas menggunakan alat bantu dengar ya, Bunda, berapa lama Shanas menggunakan alat bantu dengar itu? Kurang lebih? Dari pertama maksudnya? Dari pertama. Dari pertama itu dia 2016. Berarti sudah berapa tuh? 17, 18, 19, 20, 1, 22, 6 ya? 26 tahun ya, 6 tahun ya, berarti hampir ya 6 tahun. 6 tahun. Nah, saat memutuskan untuk implan koklea di tahun 2017, tahun kemudian. Tahun kemudian, berarti saat ini Shanas sudah menggunakan teknologi pendengaran untuk yang sebelah kirinya berarti ya Bunda ya. Shanas menggunakan implan koklea dan yang sebelah kanannya Shanas menggunakan alat bantu dengar. Betul. Oke, nah kalau menurut Bunda sendiri nih dari teknologi pendengaran itu manfaatnya apa ya yang Bunda rasakan ke Shanas? Ya, yang sudah pasti membuka akses pendengaran ya, gitu. Dan ini jadi satu apa ya? Jadi ketika Shanas kemudian muncul diagnosis baru, justru kekuatan terbesar dia ada di pendengaran. Jadi ini kan satu hal yang unik ya, dia terlahir tidak mendengar, tetapi kekuatan terbesar dia ada di pendengaran gitu. Karena akses mendengar dia sudah baik saat itu gitu. Jadi dan dari awal bahkan dari awal Shanas pakai ABD pun saya tuh udah rese sama audiologisnya gitu, yang udah bolak-balik ke hearing centernya memastikan bahwa ini tuh harus benar gitu. Jadi kalau ada yang salah tuh saya langsung datang lagi, kok ini kayak gini gitu. FFT bisa berkali-kali. Jadi kayak gitu. Jadi memang ketika jadi sampai di satu titik audiologis saya bilang, Bu, ini dari pendengaran udah oke, Bu, nggak usah sering-sering ke sini ya, gitu kan. Sampai saya dalam tanda kutip saya diusir gitu sama mereka, tapi bukan maksudnya diusir ya, maksudnya
maksudnya mereka pun nggak tahu harus melakukan apa Harus, iya lagi betul. gitu. Maksudnya dari segi mereka itu Karena sudah sudah maksimal. iya Ya, gitu kan. Ini sudah oke Bu, udah gitu. Oke, berarti karena saya sudah memastikan. Berarti kan maksudnya satu hal sudah bisa saya eliminasi nih ya, betul. masalah Sudah terselesaikan ya. salah satu teknologi mendengar sudah selesai. Jadi tinggal saya sampingkan gitu. Dan itu memberikan manfaat sekali ketika Sanas punya masalah yang lain. Justru kekuatan terbesar dia di pendengaran gitu. Jadi ketika dia punya masalah sensory disorder, dia harus okupasi gitu kan. Karena dia bisa mendengar dengan baik, bisa mendengar instruksi terapisnya dengan baik, itu membuat dia jadi lebih mudah gitu, Udah lebih ya. kooperatif, kayak gitu sih. Jadi ya apa ya, akses mendengar yang bagus ini sangat bermanfaat untuk Sanas. Betul, apalagi Shana sendiri bahasa reseptifnya juga udah meningkat ya Bun ya, Betul, waktu pas betul. baru mulai diagnosa gangguan penyerta lainnya, reseptifnya Shana pun juga sudah Sudah banyak bagus, gitu ya iya, Bun ya. betul. Oke, penanganan selain EVT nih Bun, selain auditory verbal therapy, apa saja sih yang dilakukan oleh Shana? Ya, selain EVT, Shanas itu juga ada terapi okupasi, terus juga ada terapi wicara, dan sekarang Shanas itu lagi mau mulai terapi hormon untuk masalah kromosomnya gitu. Oh Jadi, oke. gitu karena kan ada karena masalah kromosom yang tidak sempurna ini menyebabkan ada beberapa hormon yang harusnya bisa dihasilkan secara alami oleh manusia, tetapi di tubuh Shanas itu nggak bisa gitu. Kayak kita perempuan kan ada hormon estrogen kayak gitu-gitu kan gitu. Kalau kayak mau mens kayak gitu-gitu kan. Nah Shanas tidak ada gitu. Shanas tidak bisa tubuh dia tidak bisa menghasilkan itu sendiri gitu. Jadi itu harus terapi hormon namanya. Nah itu lagi belum mulai tapi dalam proses untuk insya Allah akan mulai secepatnya. Oke, Bunda. Nah, dari terapi-terapi yang Bunda lakukan ke Shanas, itu ada kendalanya nggak, Bun? So far nggak ada sih ya, semuanya berjalan dengan cukup baik sih gitu. Nggak ada kendala yang berarti, semuanya apa ya kendalanya ya? Nggak Untuk ada sih ya. pembagian Waktu. waktu, Pembagian waktu sejauh ini sih nggak ada masalah ya karena gitu. Jadi FVT-nya 1 hari, TW-nya 2 hari, SI-nya 2 hari. Dalam seminggu nih maksudnya. Berarti Senin sampai Jumat tuh habis tuh dipakai sana semua. Seninnya apa, Selasanya apa sampai Jumat gitu. Jadi itu 1 hari itu ada ya. ada terapinya gitu. Nah, yang Bunda lakukan nih setelah tahu metode yang dilakukan oleh Shanas untuk terapinya, Bunda di rumah melakukan apa? Apakah mengulangi kembali atau ya sudah diserahkan aja nih sama terapisnya? Ya, tentu ada PR-PR ya gitu. Di semuanya itu ada PR-PR ya. Ya tentu ketika ada PR-PR itu pasti diulangi, tetapi ya diulanginya dalam konteks kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi tidak selalu kan kalau sesi kan kadang duduk di sini gitu. Nah, ini kalau dalam konteks sehari-hari ya tidak selalu harus duduk di atas meja. Dulu waktu awal-awal sana saya masih umur 2 tahun, 3 tahun itu masih nih kadang-kadang aku duduk di atas meja gitu. Tapi sekarang udah rada gede, dia udah nggak mau lagi. Tapi ya dimasukkan saja gitu, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sambil makan, sambil main, sambil apa ya dimasukkan aja gitu. Oke, nah Shanasnya sendiri, apakah ada perasaan kayak kelihatannya kok kesel gitu Bunda dalam melakukan kegiatan sehari-harinya Shanas atau merasa bosan dalam melakukan terapinya? Terlihat nggak Bun di Shanas? Ya ada sih, misalnya kayak dia capek kayak gitu-gitu kan, atau misalnya dia tidak tertarik dengan permainan tersebut gitu. Apalagi kalau sudah mulai dites, nah dia mengerti sekali kalau udah dites tuh dia nggak akan mau gitu. Ya ada sih gitu, misalnya kayak gitu-gitu. Tapi ya makanya kalau yang pengulangan di rumah itu bentuknya dalam kegiatan hari-hari gitu. Jadi tidak lagi supaya dia nggak ngerasa kalau ini lagi terapi, dia nggak ngerasa kalau ini lagi dites, padahal mah ya sama aja konsepnya itu juga gitu. Iya, oke. Oke Bunda, nah boleh tahu nggak Bun tips and tricksnya dalam menangani anak di rumah supaya mau mengikuti
target-target pembelajaran yang Bunda berikan? Yang terapis berikan sebenarnya ya. Soalnya kalau aku kan tidak bikin program apa-apa kan, aku tinggal terima aja dari terapisnya gitu. Sebenarnya satu aja sebenarnya itu yang paling penting adalah kita mau main sih sama anak. Karena bermain dengan anak ini terlihat sederhana, tetapi tidak mudah loh. Tidak mudah. Kita orang dewasa disuruh main yang kayak misalnya main masak-masakan, ikutin alur anak, itu tuh kita malas, beneran. Karena istilahnya tuh kayak apa sih main kayak gini, cupu gitu kan. Karena kita udah dewasa gitu kan. Betul. Makanya kalau disuruh main sama anak 5 menit, 10 menit capek. Tapi giliran misalnya nonton atau ngobrol sama temen, itu 2 jam juga nggak selesai gitu kan, gitu kayak ya karena menyenangkan. Kita sebagai orang dewasa kita senang ngobrol sama teman, kita senang misalnya melakukan aktivitas apa dengan orang dewasa misalnya, karena itu menyenangkan. Tetapi kalau dengan anak kecil kan ininya sudah berbeda gitu. Si anak pengen main yang seperti ini, kitanya yang orang dewasa ngerasa kayak apa sih nggak enak, bosan, capek, udah ya kayak gitu-gitu kan gitu. Nah itu yang sebenarnya harus kita latih, bukan ya kita latih lah bisa dibilang gitu ya. Maksudnya kita sebagai orang dewasa harus mau menurunkan levelnya ya, Bu. Iya, menurunkan level menjadi anak kecil gitu. Betul. Kita main sama mereka gitu, kita ya diasik-asikin aja, walaupun emang nggak asik sih gitu kan, gitu disuruh main masak-masakan ya mana asik gitu, tapi diasik-asikin aja gitu. Gitu kayak misalnya disuruh misalnya main nih sama misalnya aku Mas Yanes nih suka main art and craft kan, suka potong-potong apa gitu kan. Kadang kita sebagai orang tua tuh suka, sebagai orang dewasa suka, ini kurang lurus, ini kurang lipatannya kurang, kita suka seperti itu kan. Nah kayak gitu, kayak sempurna gitu ya, Bu. Ya gitu. Sementara di otaknya anak-anak ya begini udah oke gitu. Dan itu sih sebenarnya yang harus kita, gimana cara kita harus belajar sebagai orang tua, kita turunkan dulu level kita ke anak-anak gitu. Kita main sesuai levelnya dia nih gitu. Dia maunya apa gitu, ya udah gitu. Terus kita yang kadang so excited, iya ya, gitu, padahal apa sih gitu kan, kayak gitu kan, gitu kayak sebenarnya nggak menarik, tapi yang pura-pura terlihat menarik aja, wah lucu ya, wah gitu. Nah itu menurut saya cukup penting gitu, karena ketika sudah seperti itu anak akan lebih mudah gitu, karena dia akan melihat kita pun sebagai teman, dia melihat kita asik nih main sama bunda misalnya gitu kan. Kalau sudah begitu kan kita sambil-sambil memasukkan sedikit-sedikit PR yang dikasih sama terapis kayak gitu. Misalnya terapis misalnya untuk PR minggu ini apa, misalnya huruf K misalnya gitu kan, ya sambil-sambil kita masukkan ke dalamnya gitu. Karena kalau disuruh benar-benar ayo duduk Chan nih, ada flashcard Kak kucing, Kak apa lagi tuh, kambing Kak, dia akan mau kabur pasti, dan itu terjadi semua anak lah pasti, nggak akan mau digituin gitu. Betul. Jadi memang harus dibentuk dan dibangun ya Bunda ya, untuk hubungan antara orang tua dan anak dalam bermain bersama ya Bun ya. Betul. Kadang banyak ya yang saya hadapi juga, orang tua tuh selalu mengeluh kalau misalkan anaknya tuh susah. Kok anaknya lebih mau bermain bersama terapisnya gitu, sedangkan sama orang tuanya di rumah dia tidak mau sama sekali diarahkan, terus juga dia tidak mau mendengarkan instruksi. Tapi ketika dia berada di tempat terapi, dia sangat mengikuti alurnya gitu, Bun. Nah, menurut Bunda, pandangan Bunda itu sendiri terhadap sesuatu yang seperti itu bagaimana, Bun?